Apa kabar pemirsa dimanapun Anda berada, berjumpa lagi dalam program TVR 17 bersama saya Zia Ulbar. Tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan kepada Anda sejumlah informasi paling baru dan menarik seputar kinerja dan kegiatan DPR RI yang telah disajikan oleh redaksi TVR Parlemen. Pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 17 selengkapnya. Ketua DPR RI Dr. Honoris Causa Puan Maharani serukan penolakan relokasi rakyat Palestina dari wilayah Gaza dalam pidatonya pada Konferensi Persatuan Parlemen Anggota OKI atau PUIC ke-19. Resmi membuka Konferensi Persatuan Parlemen Anggota OKI atau PUIC ke-19 di Kompleks Parlemen Jakarta. Ketua DPR RI Dr. Honoris Causa Puan Maharani menyerukan penolakan relokasi rakyat Palestina dari wilayah Gaza. Dalam pidatonya, Puan mengajak seluruh delegasi parlemen yang hadir untuk mendorong lebih banyak negara mengakui kemerdekaan Palestina. Puan Maharani mengatakan, Gaza seharusnya dibangun kembali sebagai rumah bagi rakyat Palestina. Ia mengajak pemimpin parlemen dari 38 negara anggota OKI terus mendorong penyelesaian konflik secara damai melalui solusi dua negara atau two-state solution. Menurutnya, stabilitas dan perdamaian merupakan syarat mutlak bagi pembangunan berkelanjutan. Kita harus dapat membantu dengan berbagai cara dan pengaruh yang kita miliki untuk dapat mengakhiri situasi yang tidak berperi kemanusiaan di Gaza. Kita harus menolak gagasan merelokasi rakyat Palestina dari wilayah Gaza. Gaza adalah milik rakyat Palestina. Gaza harus dibangun kembali tidak hanya dengan gedung dan tembok, namun juga dengan harga diri, keadilan, dan harapan. Dalam pidatonya, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto juga mengajak negara-negara Islam untuk bersatu demi memperjuangkan nasib Palestina. Menurutnya, rakyat Palestina tak hanya membutuhkan resolusi, namun juga membutuhkan aksi nyata agar tak terus jadi korban. Jangan menyusun resolusi lagi. Rakyat Palestina terlalu lama menjadi korban. Rakyat Palestina membutuhkan suatu keberpihakan, suatu tindakan yang nyata. Adila dan Edo, TVR Parlemen, melaporkan. Anggota Komisi 12 DPR RI Ratna Juwita menyayangkan lambannya persoalan pengalihan aset PT Inuki yang telah dimulai sejak tahun 2022. Jelang penilaian aspek keselamatan dan keamanan penggunaan energi dan teknologi nuklir oleh International Atomic Energy Agency atau IAEA beberapa bulan mendatang, anggota Komisi 12 DPR RI Ratna Juwita mendorong Bapeten, BRIN, dan BUMN Nuklir PT Inuki segera menyelesaikan permasalahan pengalihan aset. Ratna Juwita menyayangkan lambannya persoalan pengalihan aset yang telah dimulai sejak tahun 2022 tersebut. Ia menilai ego sektoral di antara sejumlah entitas tersebut menjadi persoalan utama mandeknya proses pengalihan aset. Karenanya, Ratna meminta pihak-pihak terkait kembali melakukan musyawarah dengan mengenyampingkan ego sektoral masing-masing untuk bisa menghasilkan solusi yang tepat. Kalau misalnya kita semua mau meletakkan masalah ini di atas kepentingan masing-masing, di atas ego sektoral masing-masing, udah ketemu Pak. Ibaratnya kan yang berbuat siapa, yang harus tanggung jawab siapa, atau sekarang ini milik siapa dan harus berbuat apa, itu kan udah jelas gitu loh. Nggak perlu kan ya kita memanggil Kementerian BUMN atau bahkan Kementerian Keuangan dalam menyelesaikan masalah ini. Saya yakin, percaya 4 entitas ini sudah cukup pimpinan untuk bisa menyelesaikan problem terkait aset yang dimiliki oleh PT Inuki ini ke depannya. Penyelesaian permasalahan pengalihan aset harus segera rampung agar tidak menjadi catatan IAEA. IAEA merupakan badan tenaga atom internasional yang bertugas mempromosikan penggunaan energi nuklir secara damai dan mencegah penggunaan nuklir untuk tujuan militer seperti senjata nuklir. Badan ini melakukan asesmen terhadap negara-negara yang terlibat dalam periode waktu tertentu. Dodi dan Julian, TVR Parlemen melaporkan. Anggota Komisi 9 DPR RI mendorong BPOM terlibat aktif dalam melakukan pengawasan kualitas MBG, mulai dari proses memasak, penyimpanan, hingga distribusi ke sekolah-sekolah. Menanggapi kasus keracunan menu makan bergizi gratis atau MBG di beberapa daerah, anggota Komisi 9 DPR RI Ahmad Rukyat mendorong BPOM terlibat aktif dalam melakukan pengawasan kualitas MBG, mulai dari proses memasak, penyimpanan, hingga distribusi ke sekolah-sekolah. Ahmad Rukyat mengatakan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi di Bosowabina Insani Kota Bogor merupakan dapur percontohan MBG.
Namun kini Dinas Kesehatan Kota Bogor justru menetapkan status kasus luar biasa imbas keracunan yang menimpa 223 siswa di Kota Bogor. Ia mendorong BPOM menindaklanjuti kasus tersebut dan melakukan pengawasan terhadap seluruh SPPG untuk mencegah terjadinya kasus serupa. Ternyata itu ada bakteri Escherichia coli dan Salmonella yang menyebabkan diare, mual, muntah. Ya, jadi ini sangat membahayakan, Pak. Ya, jadi sampai sejauh mana nih MOU yang sudah dilaksanakan dengan peran BPOM ya atas peristiwa katakanlah yang baru beberapa hari yang lalu ya. Anggota Komisi 9 DPR RI Edi Wuryanto mengatakan 17 kasus keracunan MBG yang terjadi di 10 provinsi menunjukkan bahwa BPOM belum bekerja optimal dalam menjaga keamanan pangan khususnya pada pengawasan MBG. Ia meminta BPOM mengoptimalkan wewenangnya untuk memeriksa kualitas dan kebersihan setiap SPPG. Jadi BPOM ini menurut saya partner dengan BGN terkait dengan pangan olahan siap-siap. Jadi ini melibatkan dua kepala badan. Ini kalau digabungkan, Pak, di merger dalam mengawasi MBG, Pak, ini menurut saya paling efektif. Dan Bapak punya otoritas PP 86 tahun 2019. Ferdian dan Divo, TVR Parlemen melaporkan. Dalam rangkaian konferensi PUIC ke-19, DPR RI mengutuk keras segala bentuk kekerasan yang terjadi pada saudara-saudara Muslim yang ada di berbagai negara, seperti Palestina, India, Pakistan, dan juga Myanmar. Kami hadirkan informasi selengkapnya sesaat lagi, tetaplah di TVR 17. Yuk kita kenalan dengan anggota DPR RI periode tahun ini. Dari depan kursi. Di balik kursi. Gini, di balik kursi. Aku ingin menjadi sesuatu yang mungkin bisa kau rindu. Asap kahiji, rukun sakabena. Itulah pokok nama. Semakin penasaran kan bagaimana kiprah karir politiknya? Hanya di TVR Parlemen. Bapak Ibu ini kan orang-orang pintar setaunya saya di Kemendikbud. Ya, hakim yang memutuskan vonis bebas mereka sakit semua. Kalau memang ada yang terlibat, langsung pecat, Pak. Langsung beri sanksi. Usulkan. Saya sudah. Saksikan dari ruang sidang hanya di TVR Parlemen. Namo Buddhaya. Waisak bukan sekedar peringatan, tetapi ajakan untuk kembali pada jalan kebijaksanaan, cinta kasih, dan ketenangan batin. Semoga setiap langkah kita dipenuhi belas kasih, setiap pikiran dipenuhi kebaikan, dan setiap tindakan membawa damai bagi semesta. Sabe Sata, Bawantu Sukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Anda kembali di TVR 17. Perjuangan bersama negara-negara OKI diharapkan akan menciptakan perdamaian yang lebih kuat, termasuk kemerdekaan bagi bangsa Palestina yang saat ini sedang mengalami genosida. Indonesia berperan aktif dalam menyuarakan perdamaian dan penyelesaian konflik melalui dialog, serta menolak pendekatan kekerasan dalam menyikapi isu-isu global. Tim redaksi TVR Parlemen telah merangkumnya dalam segmen editorial Parlemen berikut ini.
Konferensi ke-19 Persatuan Parlemen Negara Anggota OKI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta mengusung tema Good Governance and Strong Institution as Pillar of Resilience. Konferensi ini diharapkan menjadi forum strategis untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik, mendorong kemandirian bagi seluruh anggota parlemen anggota OKI, meningkatkan ketahanan nasional, serta memperkuat lembaga-lembaga demokrasi di negara-negara anggota OKI. Dalam konferensi ke-19 Persatuan Parlemen Negara Anggota OKI akan membahas 4 program, di antaranya Standing Committee, yaitu Standing Committee on Political Affairs, Standing Committee on Cultural, Standing Committee on Economics, dan Standing Committee on Legal. Dalam forum ini, DPR RI mengutuk keras segala bentuk kekerasan yang terjadi pada saudara-saudara Muslim yang ada di berbagai negara seperti Palestina, India, Pakistan, dan Myanmar. Perjuangan bersama negara-negara OKI diharapkan akan menciptakan perdamaian yang lebih kuat, termasuk kemerdekaan bagi bangsa Palestina. Yang kita bahas itu banyak sekali, terutama bagaimana kita sebagai negara-negara dari organisasi kerjasama Islam bisa memperkuat hubungan kerjasama antar negara, dan yang paling utama adalah bagaimana kita betul-betul di dalam konferensi PUIK yang ke-19 ini mampu menuntut kepada dunia atas perdamaian yang harus terjadi di Palestina. Tadi Ibu Ketua DPR mengatakan bahwa dukungan Indonesia tidak akan pernah putus kepada saudara-saudara di Palestina sampai Palestina menjadi negara yang merdeka. PUIC ke-19 yang diselenggarakan di Jakarta dihadiri 38 negara dari 54 anggota parlemen anggota OKI, 9 observer, dan 11 ketua parlemen. Pertemuan ini dapat menjadi momentum negara parlemen OKI untuk memperkuat solidaritas dan komitmen dalam mewujudkan perdamaian dunia, khususnya kemerdekaan Palestina. Indonesia berperan aktif dalam menyuarakan perdamaian dan penyelesaian konflik melalui dialog, serta menolak pendekatan kekerasan dalam menyikapi isu-isu global. Yang saya bahagia semua bersepakat bahwa masalah Palestina, masalah kita semua, bahwa two-state solution, kemerdekaan Palestina adalah satu keniscayaan yang wajib kita wujudkan segera. Dan alhamdulillah Indonesia sangat diapresiasi karena menyampaikan dan di antara yang terdepan berjuang untuk kemerdekaan Palestina. Pertama, jangan buka hubungan diplomatik sama Israel, karena kalau kita buka hubungan diplomatik itu kemenangan Israel. Yang kedua, boykot bukan cuma produk Israel, tapi juga produk dari negara-negara yang membantu Israel melakukan genosida. Yang ketiga, Juni ini Arab Saudi sudah mengusulkan ke Dewan Keamanan PBB, kita akan ada pertemuan khusus membahas tentang Palestina. Kita semua diundang untuk bersatu bersama. Dan terakhir tentu menata bantuan buat Palestina menjadi lebih struktur dan sistematis. Untuk mewujudkan perdamaian dunia, hak asasi manusia, dan perlindungan terhadap umat muslim di dunia, Komite tentang Minoritas dan Komunitas Muslim dari Persatuan Parlemen Negara-negara Anggota OKI menyampaikan dukungan terhadap perlindungan hak-hak komunitas muslim minoritas, terutama di Eropa. Tentunya kita selalu mengutuk apapun itu bentuknya yang berbau kejahatan karena memang konteksnya dalam hal ini tadi saudara-saudara muslim kita yang ada di Eropa, mereka menjadi sasaran dari teman di sebangsa sana ya. Ya memang kita selalu mengutuk dan juga kita selalu mengatakan bahwa kita ini pada saat diplomasi adalah kami datang dari negara muslim terbesar secara populasi ya. Kami selalu mengatakan itu, kami selalu membawa dialog itu, kami adalah bukti bahwa kami ini adalah orang-orang yang baik gitu, muslim yang baik. Melalui forum ini, DPR RI berkomitmen mendorong perdamaian dunia dan kerjasama internasional, serta menjadikan Indonesia sebagai penggerak spirit kemanusiaan di antara negara parlemen anggota OKI. Tim redaksi TVR Parlemen melaporkan. DPR RI sukses menjadi tuan rumah penyelenggaraan Uni Parlemen Negara-negara OKI atau PUIC ke-19. Kesuksesan ini menjadi bukti kepercayaan internasional terhadap Indonesia untuk menjalin kerjasama dalam berbagai bidang.
Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda, tetaplah di TVR 17. Bapak Ibu ini kan orang-orang pintar setaunya saya di Kemendikbud. Ya, hakim yang memutuskan vonis bebas mereka sakit semua. Kalau memang ada yang terlibat, langsung pecat Pak, langsung beri sanksi. Usulkan. Saya sudah. Saksikan dari ruang sidang hanya di TVR Parlemen. Namo Buddhaya. Waisak bukan sekedar peringatan, tetapi ajakan untuk kembali pada jalan kebijaksanaan, cinta kasih, dan ketenangan batin. Semoga setiap langkah kita dipenuhi belas kasih, setiap pikiran dipenuhi kebaikan, dan setiap tindakan membawa damai bagi semesta. Sabe sata, bawantu sukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Anda kembali di TVR 17. Pemirsa, dengan mengangkat tema tata kelola pemerintahan yang baik dan kelembagaan yang kuat sebagai pilar ketahanan, konferensi PUIC ke-19 ini menjadi ajang penting bagi negara-negara anggota untuk membahas isu-isu strategis global, termasuk tata kelola pemerintahan, inovasi legislatif, serta penguatan kelembagaan parlemen. Lantas, apa saja kesepakatan dari penyelenggaraan PUIC ke-19 ini? Kita telah terhubung dengan rekan kami Vincent Aldi yang akan melaporkan langsung dari DPR RI Senayan, Jakarta. Silakan Vincent. Baik, terima kasih rekan Zia, dan apa kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada. Saat ini sedang berada di gedung Nusantara DPR RI, di mana memang pada hari ini, sore ini, diselenggarakan penutupan dari PUIC ke-19. Dalam PUIC sendiri telah dilaksanakan serangkaian kegiatan dari hari pertama yaitu tanggal 12 hingga akhir hari ini untuk menghasilkan peningkatan kerjasama dan juga menghasilkan tekad kebersamaan pemirsa. Dan kemarin pemirsa telah disampaikan oleh Ketua DPR RI dalam pembukaan PUIC ke-19 untuk menyampaikan bahwa PUIC kali ini terinspirasi dari semangat Bapak Soekarno dalam membangun tatanan dunia yang lebih baik. Namun pemirsa, memang pada kondisi pada saat ini memang menghadapi beberapa kendala seperti kemiskinan, kesenjangan, konflik, dan tentu saja isu Palestina pemirsa. Dan peringatan PUIC kali ini pemirsa menjadi momen penting untuk mempererat kerjasama dalam menghasilkan agenda kerja yang tentunya konkret dan juga resolusinya yang berdampak. Pemirsa, tema konferensi telah disampaikan oleh rekan Zia tadi memang menekankan pentingnya tata kelola pemerintahan yang baik dan juga institusi yang kuat dalam fondasi negara-negara OKI, dan fokus-fokus yang ditekankan pada PUIC kali ini yaitu terkait solidaritas dari umat muslim, upaya perdamaian, kerjasama ekonomi, pemberdayaan perempuan, dan memerangi Islamofobia. Dan pemirsa, Ibu Puan juga menyampaikan terkait dukungan keberlanjutan untuk Palestina terkait penolakan relokasi dan juga tentunya dorongan terhadap solusi dua negara atau two-state solution. Dan pemirsa, pendidikan pemberdayaan perempuan diakui juga sebagai elemen krusial dalam kemajuan dan juga pelestarian dari kebudayaan. Pemirsa, implementasi rekomendasi PUIC ini nantinya diharapkan dapat ditekankan oleh anggota-anggota negaranya untuk dibawa ke negaranya masing-masing dalam penguatan peran dan juga solidaritas PUIC, tentunya juga di skala lebih besar yaitu kancah internasional. Dan setelah dari sambutan dari PUIC oleh Ketua DPR RI juga disampaikan oleh Bapak Presiden kita yaitu Bapak Prabowo Subianto yang menyampaikan bahwa dunia Islam memang sedang membutuhkan wadah yang kuat dan menghadapi tantangan global dalam memperjuangkan kepentingan umat muslim di dunia. Ia menegaskan juga bahwa pelaksanaan ketertiban dunia, perdamaian abadi, dan juga keadilan sosial merupakan dasar politik luar negeri Indonesia yang harus diterapkan di kancah internasional pemirsa. Dan beliau juga mengingatkan bahwa dunia Islam pernah memimpin di dalam bidang ilmu pengetahuan. Ia juga menekankan pentingnya kepemimpinan yang bersih dan dalam upaya untuk mengembalikan kejayaan umat Islam di dunia. Pemirsa, lebih lanjut juga Bapak Presiden Prabowo Subianto menyerukan kepada setiap anggota OKI untuk menyelesaikan masalah internal yang sedang dihadapi
sebelum membantu dari konflik yang ada di Palestina dan juga menyelesaikan konflik di umat muslim di seluruh dunia. Pemirsa, apabila kita membahas tentang PUIC kali ini juga PUIC sendiri dalam sejarahnya resmi berdiri pada 17 Juni 1999 di mana menjadi satu-satunya wadah yang menghimpun parlemen dari negara-negara Islam di dunia, pemirsa, yang menjadi forum eksklusif bagi para wakil rakyat di negara-negara Islam dunia. Dalam PUIC kali ini, pemirsa, Indonesia ingin menunjukkan kepemimpinannya di kawasan masyarakat negara-negara yang sedang berkembang. PUIC kali ini juga fokus pada kemajuan bersama. Hal ini karena masyarakat dari anggota OKI juga mayoritasnya adalah negara-negara berkembang. Dan melalui forum ini kali ini, pemirsa, diharapkan akan terjadi pertukaran ilmu, saling belajar, dan juga bertransformasi menjadi negara yang lebih maju. Dan pemirsa, dengan fondasi institusi yang kokoh, tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel, dan pemirsa, ini menjadi momentum penanda usainya dari PUIC kali ini memang, pemirsa. Dan ada hal yang pasti dalam gelaran kali ini, pemirsa, bahwa melalui OKI, stabilitas, kemakmuran, perdamaian dunia, juga perjuangan untuk Palestina tidak akan pernah usai. Sekian dari saya, Vincent Aldi, dan saya kembalikan ke rekan saya Zia di studio. Baik, terima kasih rekan Vincent atas laporannya terkait penyelenggaraan konferensi ke-19 Uni Parlemen negara-negara anggota OKI. Dan selanjutnya, pemirsa, apa saja yang menjadi sorotan di media online nasional pada hari ini? Usai jeda, tetaplah di TVR 17. Bahwa saya demi Allah, saya bersumpah dan seadil-adilnya periode keanggotaan DPR RI hingga saat ini, yaitu terdapat 126 undang-undang yang telah selesai dibahas DPR RI. Terima kasih rekan Elisa dan juga Danida. Pemirsa, Anda kembali di TVR 17 dan pemirsa, kali ini kita masuk ke segmen media online nasional. Mari kita simak isu apa saja yang menjadi sorotan media serta tanggapan dari sejumlah anggota Dewan bersama rekan kami, Rini Reski. Selamat sore pemirsa dan terima kasih rekan Zia. Kita masuk ke berita pertama pemirsa yang menjadi headline di media online pada hari ini, yaitu mengenai Ketua DPR RI yaitu Puan Maharani mendorong kerjasama ekonomi hijau dan juga sister city dengan Ceko. Di sini kita lihat pemirsa di layar kaca.
Tentunya pemirsa pembahasan terkait berita ini di sini Ketua DPR RI yaitu Dr. Honoris Causa Puan Maharani mendorong penguatan kerjasama antara Indonesia dan juga Republik Ceko, khususnya di bidang ekonomi hijau dan juga hubungan kota bersaudara antara Yogyakarta dan Hubloka Nad Plateau yang dinilai kaya nilai sejarah dan juga budaya. Sebagaimana diketahui ini pemirsa, Ceko merupakan salah satu mitra ekonomi penting Indonesia di kawasan Eropa Tengah. Dengan nilai perdagangan yang terus meningkat termasuk bidang perdagangan karbon dan juga penyimpanan karbon, tentunya kerjasama ini dinilai sangat strategis dalam menghadapi tantangan global dan juga memperkuat keamanan kawasan. Selain itu juga pemirsa, penting adanya di sini kerjasama antar masyarakat sebagai landasan diplomasi jangka panjang. Dan tentunya terkait dengan pertemuan dengan delegasi Ceko ini merupakan bagian dari rangkaian pertemuan bilateral Ketua DPR RI dengan sejumlah pimpinan parlemen dunia dalam agenda konferensi PUIK ke-19. Meski bukan anggota OKI, di sini Ceko hadir sebagai negara pengamat dan juga dinilai memiliki potensi strategis dalam memperkuat jejaring diplomatik Indonesia di kawasan Eropa Tengah. Kita beralih ke berita selanjutnya yang juga menjadi headline di media online pada hari ini. Mengenai Indonesia yang mengusulkan pembentukan komite khusus PUIC pantau peraturan di negara muslim minoritas. Kita lihat kembali di layar kaca. Baik pemirsa, di sini tentunya masih dalam rangkaian pertemuan konferensi ke-19 PUIC atau PUIC yang tengah berlangsung di Jakarta pada tanggal 12 hingga 15 Mei pada hari ini terakhir pemirsa. Tentunya sidang Senin lalu merupakan waktu bagi komite komunitas dan juga minoritas muslim. Dan pada kesempatan ini, komite tersebut menjadi ruang penting bagi negara-negara anggota untuk menyuarakan keprihatinan dan juga mendorong langkah konkret dalam perlindungan hak-hak minoritas muslim di berbagai belahan dunia. Dan dalam sidang tersebut pemirsa, Indonesia menyerukan pentingnya konsensus PUIC dalam menemukan solusi jangka panjang bagi komunitas minoritas seperti Rohingya, termasuk perlindungan terhadap perempuan dan juga anak-anak. Pada kesempatan yang sama, di sini delegasi Qatar juga menilai bahwa tantangan yang dihadapi komunitas ini bukan hanya soal akses pendidikan yang rendah dan juga proses aliansi sosial, tetapi juga tanggung jawab moral seluruh umat Islam untuk memastikan hak-hak dasar mereka terpenuhi. Dan tentunya hasil sidang ini pemirsa tidak hanya menunjukkan kepedulian, namun juga memperkuat komitmen PUIC untuk menjadi wadah diplomasi parlementari Islam yang aktif dalam menegakkan keadilan. Baik pemirsa, itu tadi headline di media online pada hari ini yang saya sampaikan terkait dengan Ketua DPR RI yaitu Puan Maharani mendorong kerjasama ekonomi hijau dan juga sister city dengan Ceko, serta Indonesia yang mengusulkan pembentukan komite khusus PUIC pantau peraturan di negara muslim minoritas. Sekian dari saya Rina Reski, kembali ke rekan Zia pemirsa, selamat sore, terima kasih. Terima kasih rekan Rini yang telah menyampaikan sejumlah update sorotan dari media online nasional pada hari ini. Dan pemirsa, segmen media online tadi sekaligus menutup program TVR 17 edisi sore hari ini. Saya Zia Ulbar beserta seluruh kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih dan pamit undur diri dari hadapan Anda. TVR Parlemen, referensi Indonesia.